Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini tentang seorang OB yang dihina di depan orang-orang berkuasa. Namun, satu keputusannya membuat seorang CEO terdiam dan menyesal seumur hidup. Tonton sampai akhir, karena kisah ini bisa jadi cerminan hidupmu hari ini. Jangan lupa subscribe, tekan like, share ke orang terdekatmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena setiap cerita di channel ini mungkin sedang berbicara tentang kamu. Pagi itu, gedung perusahaan megah yang menjulang di tengah kota tampak seperti biasa, dingin, sibuk, dan penuh orang-orang yang berjalan cepat seolah waktu adalah musuh mereka. Pintu kaca berkilau memantulkan bayangan para karyawan berdasi rapi, sepatu mengilap, wajah tegang penuh ambisi. Di antara mereka, seorang pria dengan seragam biru kusam berjalan pelan sambil mendorong troli kebersihan. Namanya Raka. Tangannya kasar, kulitnya menggelap karena sering terkena bahan pembersih. Setiap langkahnya hati-hati, seolah takut mengganggu dunia orang-orang penting di sekelilingnya. Pelan saja, Ra, yang penting bersih, gumamnya pada diri sendiri. Tak ada yang menyapanya, tak ada yang menoleh. Namun Raka tetap menunduk sopan setiap kali berpapasan, meski tak satupun balasan ia terima. Dalam hatinya, ada doa kecil yang tak pernah putus. Ya Allah, izinkan aku bekerja hari ini dengan jujur, meski tak ada yang menghargai. Di sudut lorong lantai 7, beberapa karyawan berhenti sejenak sambil memegang cangkir kopi mahal. Mata mereka melirik ke arah Raka yang sedang mengepel lantai. Kenapa OB itu selalu lewat sini sih? Ganggu pemandangan, ucap seorang pria dengan nada merendahkan. Yang lain terkekeh. Sudahlah, dia kan cuma OB, mana ngerti dunia kita. Kata-kata itu menusuk, tajam, dan tanpa disadari jatuh tepat ke telinga Raka. Tangannya sempat berhenti bergerak, dadanya sesak, tapi ia menarik napas dalam-dalam. Tidak apa-apa, mereka tidak tahu ceritaku, bisiknya pelan. Ingatannya melayang pada ibunya yang sakit di rumah kontrakan sempit. Aku harus kuat. Aku tak boleh pulang tanpa membawa harapan. Batinnya. Ia kembali mengepel lantai dengan lebih teliti, seolah setiap sapuan kain itu adalah bentuk perlawanan sunyi terhadap hinaan yang tak pernah diucapkan. Sementara itu, di lantai paling atas, ruang rapat utama dipenuhi aura kekuasaan. Meja panjang berlapis kayu mahal, layar besar menampilkan grafik, dan kursi-kursi empuk yang hanya diduduki orang-orang terpilih. Di ujung meja, duduk Alia, CEO muda yang namanya disegani dan ditakuti. Wajahnya cantik, namun sorot matanya dingin. Saya tidak mau mendengar alasan, katanya tegas. Tamu dari Rusia ini bukan orang sembarangan. Kesalahan kecil bisa menghancurkan reputasi perusahaan. Seorang direktur mencoba bicara. Tapi Bu, mereka terkenal sulit dilayani. Alia mengetukkan jarinya ke meja. Justru itu, kita akan diuji. Suasana menegang. Tak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Alia berdiri, berjalan ke dekat jendela, memandang kota di bawah sana. Di perusahaan ini, katanya pelan tapi tajam. Aku ingin tahu, siapa yang benar-benar melayani dengan hati. Tiba-tiba, Alia berbalik. Pandangannya tertuju pada pintu. Panggil OB yang sering membersihkan lorong lantai 7, ucapnya. Semua terkejut. Maksud ibu, OB? Tanya seseorang ragu. Alia mengangguk. Ya, yang bernama Raka. Beberapa orang saling pandang. Ada yang tersenyum mengejek. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Raka masuk dengan langkah ragu. Tangannya gemetar, topinya ia pegang erat. Maaf Bu, saya dipanggil. Suaranya lirih. Alia menatapnya tanpa senyum. Raka, aku punya tantangan untukmu. Raka menelan ludah. Jika kamu berhasil melayani tamu Rusia dengan baik, lanjut Alia. Aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Ruangan sunyi. Raka memberanikan diri bertanya. Kalau saya gagal Bu? Alia menjawab singkat. Anggap saja ini hari terakhirmu bekerja di sini. Tawa kecil terdengar di sudut ruangan. Ada yang berbisik, ada yang menggelengkan kepala. Kasihan, OB dikasih beban segitu, kata seseorang. Raka menunduk, dadanya bergemuruh. Ia ingin menolak, tapi wajah ibunya terbayang jelas, pucat, lemah,
menahan sakit tanpa biaya. Ia mengepalkan tangan. "Saya terima, Bu," katanya akhirnya. Suaranya bergetar, tapi tegas. Alia mengangkat alis. "Kamu yakin?" Raka mengangguk. "Saya mungkin tidak pintar, tidak berpendidikan tinggi, tapi saya akan melayani dengan sepenuh hati." Kalimat itu membuat Alia terdiam sesaat. Ada sesuatu di mata Raka, bukan ketakutan, tapi ketulusan. Saat Raka keluar dari ruangan, langkahnya masih gemetar, namun hatinya sudah bulat. "Apapun yang terjadi, aku harus mencoba," bisiknya, tanpa tahu bahwa keputusan pagi itu akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak keputusan itu diucapkan, hari-hari Raka terasa berjalan lebih lambat. Setiap detik dipenuhi kecemasan yang menempel di dada. Di ruang kecil tempat para OB berkumpul, Raka duduk sendiri sambil menatap seragamnya yang sudah pudar. "Rak, kamu beneran mau nerima tantangan itu?" tanya seorang OB senior dengan nada khawatir. Raka tersenyum tipis. "Aku nggak punya pilihan, Bang. Kalau aku mundur, aku kalah sebelum mencoba." Ia menghela napas panjang. Dalam kepalanya, suara ibunya kembali terngiang. "Nah, jangan pernah takut pada manusia. Takutlah hanya pada Allah." Kalimat itu menjadi pegangan Raka. Satu-satunya kekuatan yang ia punya di tengah rasa takut yang terus menggerogoti. Hari yang ditunggu sekaligus ditakuti pun tiba. Mobil hitam mewah berhenti di depan gedung. Tamu Rusia turun dengan wajah dingin, langkahnya tegas, auranya menekan. Beberapa staf berusaha menyambut dengan senyum yang tampak dipaksakan. Raka berdiri agak jauh, menunduk, jantungnya berdetak kencang. "Raka, ini kesempatanmu," bisiknya pada diri sendiri. Saat ia melangkah maju, seorang staf berbisik sinis. OB sok percaya diri. Namun Raka tak menoleh. Ia mendekat dan berkata pelan namun sopan. "Selamat datang Tuan, saya Raka. Izinkan saya membantu Anda." Pria itu menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "You, just a cleaner?" tanyanya datar. Raka mengangguk. "Ya Tuan, tapi saya akan melayani sebaik yang saya bisa." Pelayanan dimulai, dan ujian demi ujian datang tanpa ampun. Tamu itu sengaja meminta hal-hal yang rumit, bahkan menjatuhkan gelas di lantai dengan kasar. Prang! Suara pecahan itu menggema. Semua terdiam. "Clean it!" bentaknya. Beberapa staf menunduk, tak berani bergerak. Raka berjongkok perlahan, memunguti pecahan kaca dengan tangan gemetar. "Maaf Tuan, apakah Anda terluka?" tanyanya tulus. Pria itu terdiam sejenak, lalu membuang muka. Saat Raka berdiri, ia berbisik lirih. "Tidak apa-apa Rak, ini hanya ujian." Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan air mata. Baginya, harga diri bukan pada balasan manusia, tapi pada caranya bertahan tanpa membenci. Di balik dinding kaca, Alia memperhatikan semuanya. Awalnya ia mengira Raka akan runtuh, marah, atau menyerah. Namun yang ia lihat justru ketenangan yang tak dibuat-buat. "Kenapa dia tidak membalas?" gumam Alia pelan. Seorang manajer menjawab, "Mungkin karena dia terbiasa diperlakukan seperti itu, Bu." Kalimat itu menusuk hati Alia tanpa disadari. Saat Raka dengan sopan menawarkan minuman dan berkata, "Silakan Tuan, ini sesuai kebiasaan Anda." Tamu Rusia menatapnya heran. "How do you know?" Raka menjawab sederhana, "Saya belajar, karena menghormati tamu adalah bentuk menghormati diri sendiri." Perlahan suasana berubah. Ketegangan yang semula mencekam mulai mencair. Tamu Rusia duduk lebih tenang, bahkan mengangguk kecil pada Raka. "You're different," katanya akhirnya. "Not afraid, not arrogant." Raka tersenyum sopan. "Saya hanya orang biasa, Tuan." Di sudut ruangan, Alia merasakan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Rasa tersentuh. Untuk pertama kalinya, ia melihat pelayanan bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai ketulusan. Dan di saat itu pula, tanpa Raka sadari, takdirnya mulai bergerak perlahan.
menuju arah yang tak pernah ia bayangkan. Rapat yang semula kaku perlahan berjalan kembali, namun ada kegelisahan baru yang muncul. Salah satu direktur Rusia tiba-tiba mengerutkan dahi, ekspresinya berubah tegang. "This presentation, something is wrong," katanya tajam. Para manajer saling pandang, panik. File yang dimaksud tak bisa dibuka. Suasana kembali mencekam. Raka yang berdiri di sudut ruangan melihat kegaduhan itu. Dengan langkah ragu, ia mendekat dan berbisik pelan pada Alia. "Maaf Bu, boleh saya bicara?" Alia menoleh, ragu, tapi mengangguk. Raka berkata lirih, di budaya mereka, memulai ulang dengan cara tertentu lebih dihargai. Semua terdiam. Itu saran kecil, sederhana, tapi penuh keberanian dari seorang OB yang selama ini tak dianggap. Alia menarik napas panjang. "Baik," katanya akhirnya. Ia mengikuti saran Raka. Hening. Detik terasa berjalan lambat. Lalu, tamu Rusia itu tersenyum tipis. "Yes, that's better," ucapnya. Seisi ruangan menghela napas lega. Alia menatap Raka, matanya membesar. Bagaimana mungkin seorang OB memahami hal seperti ini? Batinnya. Raka kembali ke tempatnya, menunduk. Tak ada rasa bangga berlebihan di wajahnya. Ia hanya bersyukur dalam hati. "Alhamdulillah, Engkau masih menolongku, ya Allah." Setelah pertemuan berakhir, tamu Rusia menghampiri Raka. "Wait," katanya. Semua mata tertuju. Pria itu menatap Raka dalam-dalam. "You remind me of someone. My father. He served people with dignity." Raka tercekat. "Thank you, sir," jawabnya lirih. Tamu itu melanjutkan, "Never lose that." Kalimat itu sederhana, tapi membuat mata Raka berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sekedar OB. Di ruangannya, Alia duduk terdiam lama. Ingatannya berputar. Ia teringat bagaimana tadi pagi ia berbicara dingin pada Raka. "Aku menilai manusia dari seragamnya," bisiknya penuh penyesalan. Air matanya jatuh perlahan. Ia memanggil sekretarisnya. "Panggil Raka, sekarang." Saat Raka berdiri di hadapannya, Alia berkata dengan suara bergetar, "Aku ingin minta maaf. Kamu bukan orang kecil." Raka terkejut. "Bu, saya hanya melakukan tugas saya." Alia menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Katakan permintaanmu," ucapnya lembut. Raka terdiam lama. Tangannya gemetar. Saya hanya ingin ibu saya bisa berobat, Bu. Saya tidak minta jabatan." Ruangan sunyi. Alia menutup mulutnya, menahan tangis. "Mulai hari ini," katanya tegas, "aku akan bertanggung jawab atas hidupmu dan ibumu." Raka menangis. Untuk pertama kalinya, air mata itu jatuh bukan karena sakit, tapi karena harapan. Keesokan paginya, seluruh karyawan dikumpulkan di aula utama. Suasana terasa berbeda, penuh bisik-bisik dan tanda tanya. Raka berdiri di barisan belakang, masih dengan seragam OB yang sama. Tangannya dingin, jantungnya berdegup tak menentu. Alia naik ke podium. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan emosi yang dalam. "Hari ini," ucapnya lantang, "saya ingin kita semua belajar tentang menghargai manusia." Ia berhenti sejenak, lalu memanggil, "Raka, silahkan maju." Semua kepala menoleh. Ada yang terkejut, ada yang tersenyum kaku, ada pula yang menunduk malu. Raka melangkah pelan ke depan. Alia menatap seluruh ruangan. "Pria ini," katanya sambil menunjuk Raka, "telah menyelamatkan kerjasama besar perusahaan kita. Bukan dengan jabatan, bukan dengan gelar, tapi dengan akhlak." Suara bisik-bisik berubah sunyi. Seorang staf yang dulu meremehkan Raka menelan ludah. Alia melanjutkan, "Mulai hari ini, Raka bukan hanya OB. Ia akan saya tempatkan di posisi yang layak sesuai kemampuannya.
Raka terguncang. "Bu, saya..." Alia tersenyum lembut. "Tenang, ini bukan hadiah. Ini keadilan." Tepuk tangan perlahan memenuhi ruangan, lalu semakin keras. Beberapa orang menyeka mata. Raka menunduk, air matanya jatuh ke lantai yang dulu ia pel dengan penuh hinaan. Seorang karyawan mendekat dan berkata lirih, "Maafkan kami, Ra." Raka mengangguk, suaranya parau. "Saya sudah memaafkan." Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan hatiku sombong setelah Engkau angkat derajatku." Hari-hari berlalu. Ibu Raka mendapat perawatan yang layak. Senyumnya kembali. "Nak, Allah benar-benar mendengar doamu," ucapnya sambil menggenggam tangan Raka. Di kantor, Raka tetap datang paling pagi dan pulang paling akhir. Ia masih menyapa semua orang dengan sopan. Alia suatu sore menghampirinya. "Terima kasih sudah mengubah caraku memimpin," katanya lirih. Raka tersenyum. "Kita semua sedang belajar, Bu. Kisah ini bukan tentang OB dan CEO. Ini tentang hati manusia. Tentang bagaimana Allah mengangkat derajat seseorang bukan lewat suara yang keras, tapi lewat kesabaran yang sunyi. Jika hari ini kamu merasa diremehkan, diabaikan, atau diperlakukan tidak adil, jangan berhenti menjadi baik. Karena bisa jadi, di saat kamu hampir menyerah, Allah sedang menyiapkan takdirmu yang paling indah."